Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Iskandar SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Parigi Motong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan berpihak pada murid oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal dalam semboyan Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda makna. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran berarti pendidikan dengan cara memberi ilmu atau memberi faedah bagi anak didik, baik secara lahir maupun secara batin. Sementara pendidikan secara umum memiliki arti menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan hanya sebagai tuntunan dalam tumbuh kembangnya anak didik. Artinya, tumbuh dan berkembangnya anak didik berada di luar kecakapan atau kehendak seorang pendidik. Ibarat biji padi, seorang petani hanya mampu merawat, memelihara, dan menjaga biji padi itu agar bisa tumbuh dengan baik. Akan tetapi, tidak dapat merubah kodrat biji padi menjadi tanaman jagung ataupun tanaman lain. Pendidik hanya menuntun kekuatan-kekuatan kodrat pada anak didik sehingga dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Perlukah pendidikan jika hanya sebagai tuntunan? Meskipun pendidikan hanya sebagai tuntunan, namun tak bisa dipungkiri bahwa kodrat anak sangat diperlukan untuk dituntun ke arah yang lebih baik. Bisa jadi, seorang anak yang dasar jiwanya tidak baik, kelak menjadi anak yang baik setelah diberikan tuntunan pendidikan. Begitupun seorang anak yang dasarnya baik, dengan diberi tuntunan pendidikan, akan menambah kebaikan dan menghindarkan dirinya dari pengaruh jahat. Jadi, apa maksud dari pengajaran dan pendidikan itu sendiri? Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Tujuan pendidikan. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan anak ibarat kertas yang telah mempunyai pola dan oleh pendidik bertugas menebalkan pola tersebut sehingga bisa kelihatan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang anak yang terlahir ke dunia tentunya sudah memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah segala yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat tinggal anak, sedangkan kodrat zaman ialah hal yang berkaitan dengan isi dan irama. Perbedaan karakteristik sosial budaya anak di suatu wilayah merupakan makna dari kodrat alam, sedangkan kodrat zaman bermakna anak didik sudah memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan zamannya saat itu. Alasan kontekstual. Berkembangnya zaman seiring kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri telah ikut mempengaruhi kehidupan sosial budaya di lingkungan peserta didik. Hal ini tentu saja akan berdampak bagi pola hidup mereka jika tidak dibarengi dengan pendidikan yang menuntun mereka untuk merasakan imbas negatifnya kemajuan teknologi tersebut. Akan tetapi, dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian peserta didik dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Olehnya,
sebagai pendidik yang tentunya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kebahagiaan peserta didik tersebut, salah satu cara yang diambil ialah dengan membudayakan penggunaan baju adat sukunya untuk digunakan pada hari-hari tertentu ataupun peringatan hari-hari besar nasional sebagai bentuk pendidikan yang menuntun anak memahami dan menghargai budayanya sendiri dan orang lain dalam bingkai kebinakaan global. Kemudahan dalam mengakses internet oleh peserta didik saat ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, khususnya lingkungan sekolah, dikarenakan para peserta didik dengan mudah melihat, mengetahui, dan mendengar perilaku ataupun budaya dari luar yang bisa saja mereka tiru tanpa disaring terlebih dahulu akan kebaikan dan keburukannya jika tidak dituntun dalam penerapannya. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia menegaskan bahwa didiklah anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Olehnya, sebagai seorang pendidik harus mampu mengimbangi pengetahuan dan keterampilannya dengan kemajuan teknologi saat ini, sehingga dapat membimbing dan menuntun anak didiknya dalam penerapan sosial budayanya, sehingga tidak mudah untuk terkontaminasi dengan sosial budaya dari luar. Demikian demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan berpihak pada murid oleh Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.